Bismillah. Ini berarti materi imunologi yang pertemuan berapa ya? Halo, halo. Ini pertemuan imunologi yang keberapa ya, Mbak? Ketiga atau keempat? Keempat kayaknya, Bu. Keempat, keempat ya. Oke. Saya akan memberikan materi hari ini tentang sistem imun, ya, sistem imun. Jadi tubuh manusia, ya, khususnya itu pasti akan selalu terancam ya oleh adanya paparan, ya, paparan eh, senyawa asing ya. Bisa juga paparan seperti bakteri juga ya, seperti mikroorganisme yang tidak tampak ya, kemudian seperti virus ya, parasit ya, radiasi matahari ataupun polusi ya, gitu. Nah, kemudian stres emosional ya atau hal-hal fisiologis dari kejadian atau masalah itu juga merupakan suatu tantangan lain untuk mempertahankan tubuh yang sehat. Nah, jadi tidak hanya dari ancaman paparan seperti mikroorganisme ataupun senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh ya, bahkan kondisi stres emosional maupun kondisi fisik secara fisiologis itu juga sangat mempengaruhi dari sistem pertahanan tubuh. Nah, biasanya kita itu dilindungi oleh sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh ya. Nah, terutama makrofag ya, makrofag. Nah, bagaimanapun ya, dalam kondisi apapun ya, sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh ini juga bisa terjadi sebuah gangguan ya, yang sehingga mengakibatkan adanya berbagai penyakit yang fatal ya, yang bisa ditimbulkan oleh tubuh kita gitu. Nah, oke. Sistem imun, ya ini sistem imun itu yang mengatur ya, secara garis besar atau yang mengcover sistem imun itu ada dua organ limfatik ya, yang sangat penting. Di sini ada organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Nah, untuk organ limfatik primer ini organ dalam tubuh kita yang berperan adalah sumsum tulang belakang dan kelenjar timus. Sedangkan untuk organ limfatik sekunder, organ yang bekerja atau berperan di dalam tubuh kita adalah limfa, ya, nodus limfa dan tonsil, kelenjar tonsil. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah gambaran sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, ini kelenjar timus, ya, ini di daerah leher ya, daerah leher, ya, kemudian tulang ya, bone marrow, ya, kemudian eh, kelenjar limfa ya, kelenjar limfa di empedu ya, hepatik hati ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran sistem pertahanan tubuh pada manusia. Kemudian sistem imun itu sendiri, apa yang dimaksud dengan sistem imun ya? Definisi dari sistem imun atau imunitas atau kekebalan yang kita biasa sebut kekebalan itu merupakan sistem mekanisme pada suatu organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis ya, luar ya, pengaruh biologis luar yang dengan mengidentifikasi ya, dan membunuh patogen ya, serta sel tumor. Nah, jadi ketika ada benda asing atau senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh, ya, jadi sistem pertahanan atau imunitas di dalam tubuh itu dia akan bekerja atau berperan dalam melindungi tubuh terhadap adanya pengaruh senyawa asing itu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sistem pertahanan kita itu akan mengidentifikasi, ya, kemudian apakah ini musuh atau teman, ya, itu dia akan mengidentifikasi. Kalau sistem pertahanan tubuh ini merasa bahwa yang barusan masuk ke tubuh itu adalah musuh, ya otomatis sistem pertahanan tubuh kita kalau dalam kondisi yang baik
itu pastinya akan melakukan perannya. Dia akan melakukan suatu gerakan ya untuk mempertahankan atau melindungi tubuh kita dari serangan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara membunuhnya, gitu ya. Nah itu adalah gambaran sistem imunitas atau sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari sistem imun sendiri apa? Ya, fungsi dari sistem imun itu yang pertama melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit. Ya, jadi sistem pertahanan tubuh itu fungsinya adalah melindungi. Kemudian menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme. Nah, selain melindungi, mengidentifikasi, ya juga fungsinya adalah menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing ya, seperti ada bakteri masuk ke dalam tubuh, parasit ya, jamur atau virus ya, bahkan serta tumor ya, sesuatu hal yang berbeda dari organnya ya. Ini yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari sistem imunitas. Yang kedua, fungsinya adalah menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau yang rusak ya, atau sel yang rusak itu biasa kita sebut dengan debris cell. Nah, ini untuk melakukan perbaikan jaringan. Nah, biasanya sistem imunitas juga berperan dalam kasus-kasus pasien dengan kondisi penyakit kanker atau tumor ya, itu justru malah sistem imunitas kita itu sangat berperan penting di situ untuk dalam hal perbaikan jaringan yang rusak atau perbaikan jaringan sel yang mati begitu. Kemudian fungsi sistem imunitas yang ketiga itu adalah mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Nah, jadi ketika ada sel yang tidak normal yang ada di dalam tubuh, misalnya ada sel yang kok ini harusnya bentuknya seperti ini, kok bentuknya lain. Nah, ini sistem imunitas itu akan langsung mengenali, ya, langsung mengenali dan langsung berperan menghilangkan sel yang abnormal tersebut. Nah, itu ya, itu gambaran dari sistem imunitas pada manusia ya, serta fungsinya. Nah, ini gambaran ya, gambaran secara ilustrasi ya, ini dari luar tubuh ya. Misalkan bisa terpapar lewat kulit ya, atau bahkan luka ya, lewat luka kulit, kemudian di situ masuk ya bakteri misalnya, patogennya, kemudian dari situ akan melakukan respon imun. Ya, respon imun ini nanti macamnya ada dua, ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Nah, kalau yang non spesifik ini secara fagositosis nantinya akan menimbulkan sebuah inflamasi. Ya, kalau yang spesifik ini kita asumsikan lebih ke imunitas sel, sel-sel ya. Jadi imunitas humoral atau biasanya nanti yang bekerja di sini adalah antibodi. Ya, begitu. Nah, kemudian bentar. Nah, sasaran atau patogen, ya, sasaran utama dari sistem imun itu adalah bakteri, patogen, dan virus. Yaitu adalah sasaran utama ya, atau musuh utama dalam tubuh kita dalam pertahanan itu bakteri, patogen, dan virus. Nah, sel imun yang berperan dalam tubuh itu terdapat dua macam. Ya. Ada sel imun utama yaitu leukosit, sel imun pendukung itu ada sel plasma, ada makrofag ya, dan sel mas. Ya. Kemudian untuk patogen itu sendiri bagi tubuh manusia itu macamnya ada bakteri, virus, jamur, protozoa bersel satu, dan parasit. Nah, sebenarnya sel-sel ini itu sudah kalian pelajari dalam materi kuliah biologi molekuler ya, atau biologi sel ya. Pastinya kalian nanti tinggal mengulas sedikit. Oke, kemudian ini adalah sel yang dalam sistem imun ya. Tadi ada mast cell ya, sel mast, neutrofil, eosinofil ya. Ada monosit, makrofag ya, kemudian limfosit dan plasma sel, kemudian ada sel dendrit. Nah, ini macam-macamnya ya, atau penampakan gambaran secara mikroskopik ya. Kemudian ini untuk presentase
di dalam darahnya berapa persen ya untuk masing-masing sel. Kemudian subtipe atau nama lain dari sel tersebut ya, ini seperti neutrofil ya, ini mempunyai sebutan polis atau sex, immature form atau bands atau steps, itu biasa disebut itu. Kemudian kalau monosit dan makrofag ini biasa disebut mononuklear ya, mononuklear phagocytic system. Kemudian limfosit dan plasma sel ini biasa disebut subtype-nya atau biasa orang menyebutnya adalah limfosit B ya, atau sel memori atau plasma sel ya. Kemudian limfosit T ada sitotoksik sel T, kemudian sel helper T, dan natural killer cell atau sel NK ya, begitu. Nah, kemudian untuk dendrit cell ya, atau sel dendrit ini dia juga disebut dengan sel Langerhans ya, Langerhans cell atau Feld cell. Nah, ini. Nah, untuk fungsi utamanya, ya ini masing-masing sel ya dalam sistem imun itu berbeda-beda. Ya, untuk basofil dan sel mas ini dia fungsinya adalah untuk merilis chemical ya, bahan kimia ya, di mana yang termediasi inflamasi atau respon inflamasi atau respon alergi ya, ini untuk sel mas. Jadi ketika ada inflamasi atau alergi itu yang berperan sistem imunnya, selnya itu adalah basofil dan sel mas begitu. Kemudian untuk neutrofil itu primary fungsinya adalah merusak sel ya, merusak sel. Kemudian eosinofil ya juga selain merusak sel juga merusak partikel-partikel parasit ya begitu. Kemudian untuk monosit dan makrofag ya, primary fungsinya itu selain dia merusak antigen ya, antigen, kemudian limfosit dan plasma sel ini lebih ke respon spesifik ya, termasuk memproduksi suatu antibodi ya. Antibodi itu adalah sistem pertahanan dalam tubuh, dalam sistem imunitas. Kemudian sel dendrit ini primary fungsinya dia mengatur ya patogen dan mengaktifkan sel imun yang lain ya dengan antigen presentation. Nah, gitu. Kemudian ini untuk neutrofil dia bekerja secara fagosit ya, secara fagosit. Kemudian untuk basofil dan sel mas, neutrofil, eosinofil ini bekerjanya dengan cara granulosites ya, atau granulosit. Nah, ini untuk klasifikasinya ya. Kemudian untuk eosinofil sendiri selain granulosit juga dia sebagai sel sitotoksik gitu ya. Oke. Kemudian ini gambaran imun sel ya, atau sel imun ya, ini ada leukosit, ada plasma sel ya, ada makrofag ya, kemudian ada sel mas. Nah, ini leukosit itu sendiri adalah white blood cell ya, atau sel darah putih ya, yang biasa kita sebut sel darah putih itu nama lainnya adalah leukosit. Nah, kemudian plasma sel ini membuat dan mensekresi antibodi ya, memproduksi adanya antibodi ini di plasma sel atau sel plasma. Kemudian makrofag ini dia menghancurkan suatu partikel ya, itu, dan sel mas ini berperan pada respon inflamasi ya. Nah, untuk leukosit atau sel darah putih itu dibagi menjadi ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil, ada monosit, dan ada limfosit. Nah, untuk neutrofil ini fungsinya dia juga dalam respon inflamasi, basofil juga ya pada respon inflamasi. Kemudian eosinofil ini merusak bakteri ya, atau sensitif ya terhadap reaksi bersensitivitas. Kemudian monosit ya, kemudian ada limfosit. Limfosit ini merupakan suatu respon imun yang spesifik. Nah, untuk limfosit ini dibagi menjadi ada tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada sel B, ada sel sitotoksik T,
ada sel helper T dan ada NK sel. Ya, di sana masing-masing fungsinya juga berbeda-beda. Nah, ini khusus untuk sel T helper. Nah, ini dia fungsinya adalah membantu mengaktifasi sel B dan sel sitotoksis T, ya, di mana dia berperan pada kasus HIV. Ya, pada kasus HIV ini yang berperan sebagai sistem imun, sel imun atau pada sistem pertahanan pada kasus pasien dengan kondisi penyakit HIV. Nah, nanti untuk yang sel lainnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk struktur sistem imun, ya, struktur sistem imun itu organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh, ya, terutama organ limfoid. Nah, organ limfoid ini merupakan rumah, ya, rumah bagi sel limfosit, ya, di mana jaringan limfoid primer ini ada kelenjar timus dan tulang. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi organ untuk sistem pertahanan itu ada dua organ limfoid, ya, ada limfoid primer dan ada limfoid sekunder, ya, di mana untuk limfoid primer itu ada kelenjar timus dan sumsum tulang, sedangkan untuk limfoid sekunder itu ada limfa atau kelenjar limfa itu yang berkapsul, kemudian yang tidak berkapsul itu ada kelenjar tonsil, ada GALT atau God associated lymphoid tissue, ya, jaringan limfoid, ya, kemudian ada jaringan limfoid di kulit, ya, saluran napas, kemih maupun reproduksi. Nah, itu adalah struktur dari sistem imunitas tubuh. Kemudian yang pertama adalah jaringan limfoid, ya. Jaringan limfoid ini merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan dan memproses limfosit, ya, di mana mencakup sumsum tulang, ya, sumsum tulang, kemudian kelenjar limfe, ya, kelenjar limfe, kemudian limpa, kemudian timus, ya, tonsil, ya, tonsil, kelenjar sini lidah, ya, kemudian adenoid, ya, adenoid, appendix, ya, appendix usus, ya, kemudian dan agregat dari jaringan limfoid di saluran cerna atau biasa disebut dengan GALT. Nah, ini itu adalah macam jaringan limfoid yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh, yang fungsinya adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Nah, kemudian sistem imun itu sendiri untuk pertahanan lapis pertama atau pertahanan fisik, ya, atau physical barrier itu ada dua sistem kekebalan tubuh, ya. Ada dua macam. Ada sistem kekebalan non spesifik atau yang didapat atau biasa kita sebut dengan innate immune system, dan ada sistem kekebalan spesifik, ya, atau yang bersifat adaptif, ya, atau biasa kita sebut dengan adaptif immune system. Nah, ini adalah grade, ya, atau tingkatan, ya, dari yang first line, ada yang second line, dan ada yang third line. Nah, di mana yang first line atau pertahanan lapis pertama itu contohnya ada kulit, ya, ada membran mukosa, enzim, ya, kemudian flora normal, ya, kemudian juga ada komplemen protein. Kemudian second line, ya, untuk pertahanan lapis kedua itu ada secara fagosit, yaitu yang berperan adalah sel NK atau natural killer cell, ya, kemudian granulosit sama makrofag. Nah, kemudian yang third line, ya, atau yang pertahanan lapis ketiga itu antibody, ya, di mana yang berperan di sini adalah limfosit, ya, baik limfosit T maupun limfosit B, ya, gitu. Oke, kemudian respon imun. Nah, respon imun tahapannya itu apa saja, ya? Maksudnya bagaimana respon imun dia bekerja? Yang pertama adalah mendeteksi dan mengenali adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian setelah mendeteksi dan mengenali, ya, senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh, kemudian berkomunikasi dengan sel lain untuk berespon. Ya, jadi melakukan koordinasi. Ya, jadi seperti ibaratnya di dalam sistem pertahanan tubuh itu kayak bala tentara, ya, yang akan mengincar musuhnya, ya. Jadi untuk melindungi sistem benteng pertahanan tubuh atau sistem imunitas kesehatan dari tubuh pasien tersebut.
Kemudian setelah mereka berkoordinasi dengan sel lain untuk merespon adanya senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh, kemudian merekrut bantuan atau biasa mereka itu berkoordinasi untuk respon selanjutnya seperti apa. Nah, setelah itu baru melakukan destruksi atau supresi penginvasi. Nah, hal tersebut semuanya ini akan nantinya membentuk suatu antibodi dan sitokin. Nah, jadi ketika respon imun itu sudah bekerja, ya, dia mengenali, ya, mendeteksi adanya senyawa-senyawa masuk, kemudian berkomunikasi dengan sel lain yang untuk respon, ya, ketika ada sesuatu yang mengganggu tubuh, itu pastinya akan semakin banyak membentuk antibodi dan sitokin untuk sistem pertahanan tubuh dalam tubuh pada manusia tersebut. Oke, kemudian ini adalah respon imun, ya. Ada dua, karena tadi imunitas itu ada dua, ya, baik yang non spesifik maupun yang spesifik. Nah, respon imun alami non spesifik, ya, apa bedanya dengan respon imun yang didapat oleh spesifik? Ya, bedanya apa? Kalau respon imun alami non spesifik itu ada sejak lahir. Ya, jadi sejak lahir itu memang sudah ada. Kemudian tidak mengalami target tertentu dan terjadi dalam beberapa menit sampai berapa jam. Ya, makanya kenapa sering untuk respon imun alami non spesifik ini sering timbul dengan adanya terjadinya reaksi inflamasi begitu. Kemudian respon imun didapat atau spesifik, ya, itu kriterianya adalah spesifik untuk jenis tertentu. Ya, jadi hanya respon terhadap paparan dan terjadi dalam hanya beberapa hari. Ya, jadi pada paparan berikutnya biasanya terjadi lebih cepat. Jadi karena sudah tubuh itu sudah mengenali, ya, oh ini sama seperti musuh yang kemarin gitu, ya. Jadi udah langsung cepat dalam merespon gitu, ya. Nah, itu untuk respon imun yang spesifik. Jadi dia sudah spesifik terhadap musuh-musuh atau senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Sudah mengenali gitu. Berbeda dengan yang non spesifik. Non spesifik itu dia apa ya namanya? Ya agak lama untuk mengenali senyawa asing atau paparan yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Nah, biasanya timbul reaksi inflamasi kalau pada awal-awal, ya, pada awal-awal terjadinya paparan gitu. Kemudian pertahanan lapis pertama, ya, ini tadi meliputi ada kulit dan membran mukosa yang utuh. Ya, jadi kelenjar keringat, ya, sebum, bahkan air mata itu fungsi adalah mensekresi zat kimia yang bersifat bakterisid. Jadi ketika kita mengeluarkan air mata, ya, tiba-tiba gitu, itu merupakan adanya sistem pertahanan dari tubuh kita. Ya, berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama melalui mata gitu, ya. Misal matanya kelilipan, ya, tiba-tiba keluar air mata. Nah, itu air mata itu adalah suatu sistem pertahanan tubuh atau respon imun, ya, respon imun yang ada dalam tubuh kita. Kemudian mukus, ya, cilia atau tight junction, desmosum, ya, sel keratin dan lisosim di lapisan epitel. Kemudian ada juga rambut, ya, pada lubang-lubang. Atau juga untuk sistem pertahanan tubuh, ya, rambut-rambut atau bulu-bulu, ya, seperti di lubang hidung, ya, kemudian bulu yang lain sebagainya yang ada di tubuh kita itu yang ada di kulit, ya, itu juga untuk sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian flora normal yang ada di dalam tubuh itu juga untuk pertahanan atau untuk sistem pertahanan tubuh kita, gitu, ya. Nah, sistem kekebalan non spesifik, ya. Jadi sistem kekebalan non spesifik ini fungsinya adalah dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya. Namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kalau yang non spesifik itu dia hanya mendeteksi adanya benda asing, lalu kemudian melindungi tubuh supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, yang termasuk dalam sistem ini itu ada reaksi inflamasi atau peradangan. Makanya kenapa ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ya, dirasa itu mengganggu, kemudian tiba-tiba tubuh itu terjadi reaksi inflamasi. Nah, itu berarti yang bisa di situ adalah sistem kekebalan spesifik. Ya. Kemudian
sistem yang lain ada protein antivirus ya atau interferon ya, kemudian ada sel natural killer NK dan sistem komplement. Nah, itu adalah macam-macam dari sistem kekebalan non spesifik. Nah, kita bahas yang pertama adalah inflamasi atau peradangan. Ya, jadi adanya inflamasi atau peradangan ini merupakan respon lokal tubuh terhadap adanya suatu infeksi atau luka. Jadi ketika ada pasien jatuh, kemudian pasien terbentur ya, itu respon lokal yang terjadi biasanya terjadi peradangan. Nah, ini biasanya tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba saja, tetapi juga respon yang sama juga terjadi pada adanya perlukaan atau luka akibat suhu dingin, panas, atau bahkan trauma. Nah, ini pemeran utamanya di sini pada sistem peradangan atau inflamasi selnya, yaitu adalah fagosit. Antara lain ada sel neutrofil, monosit, dan makrofag. Nah, ini ya untuk peran sel dalam imunitas atau kekebalan. Kemudian untuk tahap inflamasi itu bagaimana? Kok bisa terjadi suatu inflamasi atau peradangan? Ya, yang pertama adalah adanya masuknya bakteri ke dalam jaringan, ya, menyebabkan terjadinya vasodilatasi sistem mikrosirkulasi, ya area yang terinfeksi. Ini nanti akan meningkatkan aliran darah, sehingga kalau aliran darahnya meningkat, otomatis akan terjadi timbul kemerahan atau rubur, kemudian juga panas ya, atau kalor. Ya, jadi ketika terjadi adanya vasodilatasi akibat adanya bakteri yang masuk ke dalam jaringan ya, otomatis kan akan menginfeksi, nah menyebabkan meningkatnya aliran darah. Nah, kalau sudah meningkat aliran darahnya akan terjadi timbul kemerahan ya, kemerahan pada sekitar peradangan tersebut, dan bahkan mungkin ketika dipegang akan menimbulkan panas ya, atau kalor. Kemudian terjadi juga permeabilitas kapiler di situ. Ya, kapiler dan venul yang terinfeksi terhadap protein meningkat. Ya, kalau protein meningkat otomatis jadi difusi protein dan filtrasi air ke dalam interstisial. Ya, makanya bisa menyebabkan adanya bengkak atau juga dolor, nyeri, ya, gitu. Nah, lalu keluarnya neutrofil, lalu monosit dari kapiler dan venula ke interstisial, ya. Kemudian barulah di situ ada penghancuran bakteri di jaringan ya, secara fagositosis atau biasanya respon sistemiknya itu nanti penyebabnya adalah berupa demam. Nah, kalau sudah demam seperti ini muncul, yang terakhir adalah adanya perbaikan jaringan di situ. Nah, itu adalah tahap terjadinya peradangan atau inflamasi. Kemudian, nah ini ketika ada luka ya, jaringan yang terluka, yaitu apa yang sistem imunitas kita bekerjanya seperti apa. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi ketika ada jaringan yang luka, ya otomatis seperti mediator, ya histamin, kemudian komplement sinin, ya prostaglandin dan sebagainya, ini akan mengalami vasodilatasi arteriol, ya, kemudian meningkatkan permeabilitas kapiler dan merangsang ya atau apa ya namanya membuat ya sel neutrofil, monosit dan limfosit ini dia bekerja ya, bekerjanya lebih apa sih namanya kayak mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan sel-sel tersebut begitu. Nah, untuk vasodilatasi arteriol ini ya, ini akan terjadi atau meningkatkan aliran darah ya tadi, makanya ya kenapa timbul kemerahan ya, kemudian timbul panas gitu. Nah, ini. Kemudian ini adalah kurang lebihnya penjelasan yang sudah saya tadi jelaskan ya, bagaimana timbul sebuah inflamasi atau peradangan gitu. Nah, kemudian interferon. Nah, interferon ini adalah berkaitan dengan virus ya. Pada saat sel yang terinfeksi virus, otomatis akan mengeluarkan interferon atau yang namanya interferon. Nah, interferon ini nantinya fungsinya adalah mengganggu dari replikasi virus atau antivirus. Ya. Makanya ketika ada virus masuk ke dalam tubuh, yang berperan di sini adalah interferon. Ya. Oke. Nah, kemudian interferon juga selain dia mengganggu replikasi virus atau
antivirus ya, itu juga akan memperlambat adanya pembelahan dan pertumbuhan sel tumor ya, dengan cara meningkatkan potensi sel natural killer dan sel T sitotoksik, atau pada kasus ini ya, pasien kanker ya yang mendapatkan obat-obat anti kanker. Kemudian peran interferon yang lain adalah meningkatkan aktivitas ya, fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Nah, itu adalah fungsi dari interferon pada saat tubuh kita terinfeksi oleh virus. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada ketika virus masuk, ya, dia akan masuk ke dalam tubuh, ya, ke dalam sel. Nah, ini akan mengeluarkan interferon. Nah, interferon inilah yang nantinya akan melakukan sistem pertahanan tubuh ya, untuk melawan adanya virus yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah sel natural killer atau NK. Nah, sel natural killer ini fungsinya adalah merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker ya, dengan melisiskan membran sel pada paparan pertama. Ya, jadi intinya sel natural killer itu dia merusak sel yang terinfeksi oleh virus ya, dan sel kanker. Nah, melisiskan itu berarti menghancurkan secara perlahan ya membran sel pada paparan pertama. Nah, kerjanya ini sama dengan sel T sitotoksik ya, tetapi lebih cepat ya, non spesifik dan bekerja sebelum sel T sitotoksik menjadi lebih banyak dan berfungsi. Jadi ini sebelum sel T sitotoksik itu bekerja, natural killer ini bekerja terlebih dahulu ya, jadi dia lebih cepat ya dalam merusak sel atau membran. Kemudian selanjutnya sistem kekebalan spesifik. Nah, tadi itu adalah gambaran sistem kekebalan non spesifiknya. Nah, kalau sistem kekebalan spesifik itu merupakan suatu sistem kekebalan adaptif ya, dengan cara menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non spesifik. Jadi untuk sistem kekebalan spesifik ini dia lebih menghancurkan senyawa-senyawa asing atau paparan-paparan yang masuk ke dalam tubuh yang lolos dari sistem kekebalan non spesifik. Biasanya mencakup dari kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Nah, ada dua macamnya ya untuk kekebalan spesifik. Nah, untuk kekebalan humoral ini dia fungsinya adalah memproduksi antibodi ya, oleh limfosit B atau sel plasma. Sedangkan untuk kekebalan seluler ini memproduksi limfosit T yang teraktivasi. Nah, jadi berbeda antara kekebalan humoral dengan kekebalan seluler. Nah, harus dapat membedakan ya sel asing yang harus dirusak dari sel itu sendiri. Ya, jadi biasa yang berperan di sini adalah antigen. Ya, antigen ini merupakan suatu molekul besar, kompleks ya, dan unik, di mana memicu respon imun spesifik ya jika masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi yang berada di sini untuk membedakan sel asing yang harusnya dirusak dari sel-sel itu sendiri adalah antigen. Ya. Nah, ini merupakan gambaran sistem kekebalan spesifik. Nah, untuk yang pertama adalah sistem kekebalan humoral, ya, di mana antigen atau AG ini fungsinya merangsang sel B untuk berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Nah, jadi fungsinya adalah antigen ini akan merangsang sel B, kemudian akan memproduksi antibodi. Nah, antibodi yang diekskresi atau disekresikan ke darah atau limfa itu merupakan ya di mana lokasi sel plasma yang teraktivasi ya, jadi semua antibodi ini akan mencapai darah. Ya, kalau sudah mencapai darah itu biasa kita sebut dengan gamma globulin atau imunoglobulin. Itu biasa disingkat dengan IG. Nah, imunoglobulin ini ada kategorinya atau ada klasifikasinya, ada 5 kategori. Ya, ada imunoglobulin M, ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin E, ada imunoglobulin A, dan ada imunoglobulin D. Nah, di mana masing-masing imunoglobulin ini fungsinya atau perannya itu berbeda-beda. Untuk imunoglobulin M ini berperan sebagai reseptor, ya, reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respons sel plasma. Nah, ini untuk imunoglobulin M. Sedangkan untuk imunoglobulin G, nah ini adalah imunoglobulin yang tergolong banyak atau terbanyak di darah, di mana diproduksi
jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. Jadi untuk imunoglobulin M dan imunoglobulin G ini perannya itu jika terjadi adanya infeksi bakteri maupun virus serta pada saat aktivasi komplement atau protein. Kemudian untuk imunoglobulin E itu fungsinya adalah melindungi tubuh dari infeksi parasit ya, dan merupakan mediator pada reaksi alergi. Ya, jadi pada saat tubuh itu mengeluarkan atau menanggapi adanya reaksi alergi, itu yang berperan di sini adalah imunoglobulin E. Ya, jadi dia akan melepaskan histamin dari basofil dan sel mas. Ya, ini fungsinya. Kemudian imunoglobulin A ini ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernapasan, dan perkemihan. Ya, contoh pada saat mengeluarkan air mata, ya, mengeluarkan ASI, ya. Ini adalah sistem pertahanan tubuh, ya, di mana imunoglobulin A yang berperan. Kemudian imunoglobulin D ini terdapat pada banyak permukaan sel B. Ya, ini dia fungsinya adalah untuk mengenali antigen ya, pada sel B, terutama pada sel B. Gitu. Nah, itu adalah macam-macam dari imunoglobulin ya pada sistem pertahanan tubuh. Nah, fungsi antibodi itu sendiri apa? Ya, jadi antigen ya bank untuk antibodi yaitu dia adalah yang pertama ya fungsinya adalah mengaktifasi limfosit B. Ya, mengaktifasi limfosit B. Kemudian yang kedua dia sebagai opsonin ya, sebagai opsonin. Kemudian yang ketiga dia menyebabkan antigen pamping ya atau menginaktivasi dari bakteri toksin ya, paparan bakteri. Kemudian yang keempat fungsinya adalah mengaktifasi sel sitotoksik. Ya, yang kelima dia mendegranulasikan sel mas ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsinya dia mengaktifasi komplement atau protein. Ya. Itu adalah fungsi dari antibodi pada sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh. Kemudian reaksi antigen antibodi ya ini jadi antibodi itu nantinya akan menginaktivasi antigen ya dengan cara yang pertama dia akan memblocking virus ya atau bakteri antigen ya, kemudian mengaglutinasi ya antipartikel antigen ya bakteri itu akan mengaglutinasi kemudian presipitasi cairan antigen kemudian juga selain itu dia mengaktifasi komplement ya, komplement. Nah sehingga komplement itu atau sel yang nantinya akan menimbulkan suatu lesi ya itu akan dirusak ya, kemudian sel itu akan lisis. Lisis itu dia akan hancur dengan sendirinya secara perlahan. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini, ketika peran antibodi dalam mengaktifasi antigen ya, seperti memblocking virus ya atau bakteri, kemudian aglutinasi antigen ya, presipitasi cairan antigen ya, ini dengan cara fagositosis. Nah, ini yang berperan di sini adalah makrofag. Nah, kemudian ini gambaran dari struktur ya, bagaimana masing-masing sel ya melakukan peran atau fungsinya. Ya, seperti tadi ya, dengan cara neutralisasi, ini dia menginvasi bakteri, bakteri tosin, kemudian adanya antibodi yang menetralisir ya, kemudian ada juga antibodi yang dia spesifik terhadap zat toksin tertentu. Kemudian yang kedua aktivasi dari sistem komplement ya, mengaktifasi komplement molekul komplement ya dengan cara membanding dengan antibodi ya, di mana mengaktifasi suatu bakteri, kemudian bekerja dengan antigen, mengaktifkan antibodi ya, sehingga merusak ya formasi dari sel ya, membran sel ya. Kemudian selnya itu lisis ya, lisis begitu. Kemudian ini secara presipitasi ya apa ya dengan cairan ya adanya transfusi ya sel darah merah ya
Nah, antigen ini dia akan spesifik mengikat cairan-cairan yang berada dalam tubuh. Kemudian ini secara fagositosis, ya, opsonization, ya, dengan cara fagosit menginvasi bakteri ya dengan antibodi spesifik untuk melakukannya. Kemudian stimulasi sel killer atau EMPA ya dengan cara melisis ya, merusak ya, membunuh dengan cara merusak. Nah, kemudian selain sistem kekebalan humoral juga pada sistem kekebalan spesifik itu ada sistem kekebalan seluler ya, di mana limfosit T itu spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus ya, dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Jadi untuk sel-sel T ini harus kontak langsung dengan sasaran. Ya. Jadi ada 3 subpopulasi sel T, ya. Ini ada sel T sitotoksik, sel T helper atau sel T penolong, dan sel T penekan. Ya. Nah, untuk myohistocompatibility complex atau MHC atau merupakan suatu kode human leukocyte associated antigen atau bahasa kertas dengan HLA yang terikat pada permukaan membran sel. Ini biasanya khas pada setiap individu. Nah, kemudian untuk surveillance imun itu sendiri, ya biasanya bekerja sama dengan sel T sitotoksik, sel natural killer, makrofag dan interferon. Nah, itu adalah gambaran sistem kekebalan seluler ya. Nah, di mana ini gambaran dari aktivasi sel T ya. Jadi adanya apa namanya antigen yang memaparkan. Jadi terpapar di mana sel T limfosit ini yang bekerja untuk sistem pertahanan, ya, dia akan mengeluarkan signal, ya, signal untuk mengaktifasi dari T limfosit, ya, limfosit T, ya, untuk terkait dengan antigen, antigen yang dirasa dikenali oleh sel T, gitu. Nah, dan bagaimana kerja sistem imun itu sendiri ya. Jadi ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, ya, secara sel makrofag nantinya akan bekerja, dia akan apa namanya mengenali ya, mengidentifikasi bakteri itu, kemudian bekerja sama dengan sel T helper, kemudian sel T helper ini dia akan mengeluarkan CD4 cell ya untuk mengatur atau mengatasi ya adanya bakteri itu ya, di makrofag. Kemudian selain itu juga mengirimkan bahan ya ke dan untuk mengaktifkan sel B dan sel T gitu. Nah, ketika sel T dan sel B ini aktif ya oleh sel T helper, ya, di mana masing-masing sel T dan sel B ini punya peran dalam merusak bakteri itu sendiri ya, dengan cara ya tadi kalau sitotoxic cell atau sel T ini dengan mengeluarkan sitotoksin ya, di mana untuk membunuh bakteri yang menginvasi sel. Kemudian untuk sel B dia lebih perannya adalah untuk memproduksi antibodi ya, di mana nanti antibodi itu yang nantinya akan menyerang bakteri dan membantu untuk neutralisasi bakteri ya, atau untuk membunuh bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara ya tadi sehingga patogen yang masuk itu rusak. Itu adalah fungsi kedua dari sel T sitotoksik maupun sel B. Kemudian pembentukan kekebalan jangka panjang atau long term immunity, nah, pada kontak pertama dengan antigen mikroba itu respon antibodi ini terjadi secara lambat ya dalam beberapa hari, bahkan sampai terbentuk sel plasma dan akan mencapai puncak dalam beberapa minggu. Nah, ini termasuk dalam respon primer dan akan membentuk adanya sel memori. Nah, ini. Kemudian jika terjadi kontak dengan antigen yang sama ya, karena adanya sel memori, maka respon yang terjadi ini akan menjadi lebih cepat. Nah, ini
biasa masuk ke dalam respon sekunder. Jadi respon sekunder itu antigen itu jika ada kontak dengan antigen yang sama, otomatis sel memori ini dia akan berespon lebih cepat karena dia punya memori yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah gambaran respon imun memori ya. Jadi adanya paparan terhadap antigen ya, itu otomatis antibodi ya, ini yang bekerja ya, baik itu IgM maupun IgG ya, ini pada first exposure atau paparan pertama ya, yang bekerja adalah imunoglobulin M dengan imunoglobulin B. Kemudian pada second exposure atau paparan yang kedua ya, setelah paparan yang pertama dengan antigen yang sama ya, otomatis dia akan lebih cepat ya, makanya ini dia akan totalitas ya, kerjanya dia akan menjadi lebih cepat responnya. Nah, yang di sini juga yang bekerja imunoglobulin M dengan imunoglobulin B. Itu gambaran pembentukan kekebalan dalam waktu jangka panjang atau long term immunity. Nah, ini adalah perbedaan antara respon primer dengan respon sekunder ya tadi ya. Jadi ini untuk respon primer, kemudian untuk respon sekunder ketika ada antigen yang masuk atau paparan patogen yang masuk itu sama, kemudian antigen itu langsung juga sama dalam mengenali patogen tersebut, otomatis antibodi ini dia akan kerjanya jauh lebih cepat ya. Oke, kemudian nah ini respon imun terhadap invasi bakteri ya. Oke, jadi ketika ada bakteri ya yang mengaktifasi tubuh, itu otomatis di sini akan adanya komplemen protein yang bekerja di situ. Nah, untuk salah satunya adalah untuk mengaktifasi sel mas, kemudian juga memproduksi antibodi ya. Ini antibodi itu yang diproduksi, maksudnya yang memproduksi antibodi adalah sel B. Ya, sel B. Oke, kemudian ini respon imun terhadap invasi virus ya, tadi juga sudah saya jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana virus itu masuk, kemudian bagaimana kerja dari tubuh itu sendiri. Jadi ketika ada virus masuk ke dalam tubuh, ya, ini NHC1, ini dia akan menginfeksi, ya, akan mengaktifkan sel T sitotoksin dan sel NK. Kemudian dari situ akan muncul pemecahan ya, granulositosis ya, di situ kemudian akan terjadi kerusakan sel dengan cara seperti itu. Atau juga bisa pada saat NHC2 terproduksi oleh makrofag ya, pada saat virus itu mengenali antigennya, ya otomatis dia akan mensekresi adanya sitokin ya, ini terjadi respon inflamatori ya. Kalau misalkan virus antigen itu dia berikatan atau berinteraksi dengan NHC2. Kemudian selain itu juga ketika memproduksi atau mengeluarkan sitokin ya, aktif sitokinnya, otomatis dia juga akan mengaktifkan sel natular killer dari sini. Nah, ketika sel natular killer aktif, otomatis dia akan mengaktifasi dari sel T helper. Nah, kalau sel T helper ini sudah aktif, ya, otomatis sel sitokin, sitotoksik-nya ini juga akan aktif. Nah, kalau sel T helper ini aktif, ya, selain dia mengaktifasi sitotoksik sel T, yang nantinya perannya dia akan merusak sel, ya, sel T helper ini akan mengaktifasi sel B, sel B, limfosit B ini untuk mengeluarkan antibodi ya, untuk sistem pertahanan untuk melawan adanya antigen virus yang masuk gitu. Nah, ini adalah sistem interaksi sistem imun saraf dan endokrin ya, di mana ada sebuah patogen
ya, atau bahkan pada keadaan secara fisiologi atau stres emosional ya. Kalau stres emosional sama fisik itu kan dia melibatkan otak ya, otak yang kerja. Tapi kalau patogen itu dia lebih ke sel imun yang nantinya akan bekerja terhadap sistem pertahanan tubuh ya, baik itu dia akan mengaktifasi sitokin ke otak ya, atau bahkan ketika ada karena stres emosional, kondisi fisik ya, fisik tertentu, dia akan mengaktifkan sel imun ini ya, jadi akan sama halnya begitu ya, otak akan merintahkan sel imun, kemudian sel imun ini kalau patogen ini dia langsung bekerjanya pada sel imun. Nah, pada sel imun ini dia akan mengeluarkan hormon-hormon ya, kemudian berkaitan dengan sel endokrin, di mana nanti hormon-hormon ini nantinya kita masuk ke target selnya. Nah, di situ nanti kerjanya di situ, adanya interaksi sistem imunnya di situ. Itu ya gambarannya ya. Nah, untuk gangguan sistem imun sendiri, ini contohnya ada beberapa penyakit ya. Ada lack of response atau karena imunodefisiensi ya, karena adanya penurunan sistem imun. Contohnya ada penyakit AIDS ya, atau leukemia, kemudian incorrect response ya, pada penyakit autoimun. Ini pada penyakit autoimun ini contohnya ada DM tipe 1, ya, ada myasthenia gravis, ya, multiple sclerosis, dan penyakit Graves' disease. Kemudian reaksi alergi atau hipersensitivitas atau overactive response, ini contohnya pada kasus pasien kondisi pada penyakit asma, ya, kemudian diabetes alergi, atau bahkan pada pasien transfusi, ya, transfusi darah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan untuk menjelaskan terkait tentang sistem imunitas yang ada di dalam atau yang terjadi pada manusia ya, untuk mempertahankan kesehatan. Ya. Jadi itu gambarannya bagaimana kerja sistem kekebalan tubuh terhadap tubuh pada saat ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ya, sehingga supaya tidak timbul penyakit yang berbahaya gitu ya. Tapi kadang ada paparan atau patogen yang lolos terhadap sistem pertahanan tubuh yang itu nantinya akan menyebabkan penyakit timbul pada pasien sehat gitu ya. Itu adalah gambaran ya, dari sistem imunitas. Oke, mungkin ada pertanyaan